Halo Sobat Pink Stuff. Jadi di video kali ini aku dan kakakku itu mau review Kaneshiro, restoran all you can eat yang lokasinya ada di Jalan Cokro Aminoto nomor 48 Pemucutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Kaneshiro ini cukup menarik perhatian kita berdua karena per orangnya itu dikenakan biaya sebesar Rp109.000 selama 2 jam. Jadi ini cukup worth it meskipun nanti pada akhirnya memang ada biaya pajak dan lain sebagainya. Jadinya nanti akhirnya kita bayar per orangnya itu Rp125.000. Jadi kita berdua menghabiskan sebanyak Rp250.000. Cuma ada yang disayangkan banget, aku barusan cek untuk menu-menu dan harga mereka, ternyata ada update 2 minggu yang lalu untuk menu all you can eat itu ternyata harganya udah jadi Rp116.000. Mungkin kalian bisa prepare uang Rp150.000 per orang ya. Oke, kembali ke topik soal makanan ya. Aku dan kakakku itu duduknya di atas karena kita datangnya kemalaman, jadinya ramai banget tempat ini. Nah, alhasil kita harus turun ke bawah untuk ngambil daging yakiniku dan shabu-shabunya. Sekedar info buat teman-teman yang muslim, di sini aku nggak lihat sih ada daging babi. Yang aku temuin itu di sini cuma daging ayam, seafood, sama sapi. Nah, tadi daging yakiniku kita udah ambil beberapa. Nah, sekarang kita mau siapin untuk shabu-shabunya. Di sini ada sayur-sayur segar, ada juga sayur yang perlu direbus dulu, ada jamur dan segala macam perintilan shabu-shabu sup yang kalian suka. Bahkan di sini ada bakso-baksoan dan dumpling ya, dan semacam dimsum gitu juga ada. Biar makin afdol lagi, Kaneshiro itu menyediakan berbagai macam saus untuk yakiniku dan perbawangan ya. Bahkan di sini juga ada jeruk nipis. Oh iya, BTW kita di sini nggak ada endorse sama sekali ya, karena kita memang nggak ada diminta endorse. Nah, ini juga ada soyu. Dan tentu aja di Kaneshiro ini juga menyediakan makanan pokok orang Indonesia, yaitu nasi. Dan teman-teman nggak perlu takut kalau nasinya nggak ke refill. Semua yang ada di sini itu kalau habis pasti cepet banget di refillnya. Aku udah lihat banget staffnya itu kayak bener-bener sigap banget sih di sini. Nah, sambil nunggu rebus-rebusan dan masak-masakan, di sini aku mau ngobrol lagi ya. Jadi sebenarnya pas kita baru nyampe, kita kan diarahin ke meja mana, atau enggak sih kita bisa pilih dulu, habis itu kita duduk cari tempat. Nah, begitu udah duduk tempat, bakal ada staff yang datang terus nanyain kita mau kuahnya kuah apa. Di sini kita bisa milih 2 jenis kuah ya. Kalau mau sama juga boleh. Kebetulan di sini aku dan kakakku pilih kuah kaldu dan juga kuah mala yang pedas. Nah, selain makanan berat, di sini juga kalau misalnya kalian seret itu tenang aja karena ada minuman, es, dan juga ada dessert. Bahkan ada perintilan-perintilan makanan kecil kayak sushi gitu ada ya guys di sini. Nah, buat tambahan info, jadi kalau misalnya teman-teman mau hidupin atau matiin kompor, itu bisa minta tolong ke staffnya, karena di aturannya memang gitu. Kita kayak dihindari banget untuk menghidupkan dan mematikan sendiri, kalau misalnya memang nggak genting-genting banget ya. Oke, karena ternyata shabu-shabu dan yakinikunya lumayan lama matangnya, akhirnya aku dan kakakku itu ngambil minuman. Di sini aku pilih yang matcha, kalau kakakku yang soda kayak Fanta gitu. Wah, ini udah mau mateng dan aromanya semerbak banget, padahal sausnya kita makainya dikit aja. Oh iya, aku juga mau cerita kalau aku tuh sempet trauma kalau lagi yakiniku atau bebakaran ginian karena minyaknya tuh kadang meletik-meletik gitu loh ke arah kita. Tapi ini enggak sama sekali sih. Ini antara memang karena pemakaian sausnya yang dermawan atau enggak memang ini bagus ya, kayak wajan-wajannya gitu. Yakinikunya udah matang, ternyata pas kita cek sabu-sabunya juga udah matang. Langsung aja kita eksekusi.
pertama-tama aku coba minum matchanya. Ini dari penampakannya udah aneh ya, antara matcha sama airnya kepisah dan ternyata rasanya cukup mengecewakan. Kayak biasa-biasa aja gitu, bukan yang enak, bukan yang jelek banget juga, tapi cukup mengecewakan. Nah, ini kakakku yang sibuk masak, sedangkan di sini aku cukup makan-makan aja. Oke, suapan pertama itu aku cukup pakai nasi sama daging-daging yang udah dibakar tadi, tanpa tambahan apapun ya. Memang cuma pakai saus yang tadi digunakan untuk bakaran. Dan ternyata rasanya juga biasa aja, kayak daging yang kena panas, jadi mateng gitu kan. Ditambah nasi, biasa-biasa aja sih, kayak nggak ada yang istimewa. Nah, selanjutnya aku mau nyoba shabu-shabunya. Aku berharap sih ini nggak mengecewakan ya. Bukannya nggak mengecewakan, kayak aku berharap ini nggak biasa-biasa aja kayak yakinikunya. Di sini soalnya aku kan ada pesan yang malah. Kebetulan aku suka pedas, jadi aku harap ini lebih enak sih. Oke, jadi tadi aku sempat nyicip kuahnya, kuah malanya, ternyata rasanya enak, yang tipe pedas yang asin gitu, bukan yang manis. Alhasil aku coba gabungin daging, nasi, sama kuah malanya. Dan aku cobain gimana rasanya. Ternyata bener banget dong, daging yang awalnya rasanya biasa-biasa aja, agak hambar, dicampur sama kuah mala, ternyata rasanya lebih rich lagi. Mungkin ini tergantung sama gimana cara kita ngeracik daging-dagingannya. Nah, nggak berhenti di sana, untuk buat rasanya tambah perfect lagi, aku coba tambahin sama dimsum kejunya, berharap biar rasanya lebih upgrade. Nah, ternyata pas dimakan rasanya enak banget. Jadi, kalau sebelumnya udah ditambah malah jadi rich dan pedas asin, nah ini ditambah keju jadi lebih creamy. Nah, ini aku nggak paham banget ya sama kakakku. Dia itu ngajain makan all you can eat, tapi dia makannya kayak biasa seporsi waktu dia di rumah dong. Aku kayak, kasihan dong uangnya. Ini aku suruh dia cepet-cepet makan ya, karena dia dari tadi tuh sibuk masak, dan masak. Nah, berhubung nasinya udah habis dan gak mau rugi, akhirnya daging-daging yang sisa dipanggang itu kita masukin semuanya ke mangkok. Jadi kita tuh kesannya kayak makan daging aja. Wah, ini agak mencontreng nama Indonesia ya, karena kita nggak makan pakai nasi, tapi ya udahlah ya. Di sini aku juga mau tambahin rasa, aku tambahin sama saus-sausan dan mayonnaise. Jujur pas ngedit ini aku lagi belum makan siang, jadi ini lapar banget sih ngeliat beginian, karena aku keinget banget sama rasanya itu yang kayak tadi udah jelasin tadi itu, ditambah lagi sama saus-saus dan mayones, jadi rasanya bener-bener medok banget. Aku suka sih makanan yang rasanya medok. Nah, kalau untuk shabu-shabu itu nggak usah diapa-apain, udah enak dan seger banget. Aku lebih prefer yang malah sih ketimbang kaldu. Ke ronde kedua, habis makan berat, kita makan makanan yang agak ringan sih sebenarnya. Di sini aku ambil sushi. Sushinya ini lumayan unik ya. Kesannya kayak sushi nasi Padang. Pernah nggak sih kalian denger kayak ada di Gojek atau GrabFood gitu? Dia tuh ada sushi Padang, sushi saus Padang. Nah, ini kayak gini ya. Soalnya kayak ada cabai-cabian gitu di atasnya, sama sausnya aku kurang yakin itu mentai sih. Coba habis. Sumpit kau mana? Saya sudah menawarkan Anda. Tadi jatuh. Majuin lagi. Orang bukan saya yang buat. Itu kau isikan. Isikan apa? Soyu. Kamu boleh minta. Anda dapat. Nah.
Nah, ceruk. This is bubur sumsum, you know. Hah? Oke, oh ini bubur sumsum, berarti Indo dong. Oke, mau. Enggak. Oh terus ngapain? Itu gorengan kan? Ya itu gorengan. Oma itu enggak ya? Hah? Enggak itu. Enggak ini. Enggak, yang bawah aja. Ini. Ya, karena saya tidak bisa gigit. Ini bawah. Ini. Ya. Jangan HP-nya dipakai. Unjuk. Nih. Enggak. Nah, puding. Nah, Udah ngerasa apa ya? ini enggak itu? Enggak. Emang enggak? Udah. Aku mau itu loh. Oh mau ini? Iya. Ini tak tunjuk tadi. Iya. Nah, kita tadi Anda memperkenalkan dulu. Bisa buka ini guys, dari tadi lama kali dia. Bukannya tahu di situ juga. Silakan. Oh ya. Belum sabar. Wah ini ya udah. Wow, sangat sakti. Anda cocok jualan di. Oke, semua tuang. Iya, Bes. Agak macet memang strawberry. Udah. Kapok. Udah berapa lama di mix tuh? Enggak, saya jualannya biasanya di ini di Gelato. Oh enggak, tuh beda udah levelnya. Tolong dong minta lagi satu. Nah, Mau makasih. isi gula nggak? Beda sama yakiniku dan shabu-shabu yang perlu diracik, jadi rasanya itu tergantung racikan kita. Kalau dessert sama es krim ini rasanya memang udah enak ya, karena memang nggak perlu diapa-apain lagi. Berarti memang tergantung sama skill ngeracik kita.
Ini worth it bagi kalian yang memang mau makan banyak, dan perlu diingat untuk makan di sini kalau nggak habis itu memang harus bayar lagi. Gak cukup review makanan, di sini kita juga review toilet. Ternyata toiletnya bersih dan gak amis. Jadi ya ini layak banget untuk kalian datangi.